Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama pagi hari ini mari bersama kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar sama-sama pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita memulai hari dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan setiap doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa penyertaan-Mu dalam hidup kami itu sempurna adanya. Sebab itu bersama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami, keberadaan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati hari kami dalam penyertaan dan perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini pujian kami, ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun satu hal yang kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Perbuatan-Mu heran dan besar Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau berperkara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, kami percaya ku akan terbang bersama-Mu. Sebab Engkau Bapa Kau Raja di atas segala raja semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, dalam setiap apapun keadaan kami apapun Tuhan, satu hal yang kami percaya, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu hajar hati kami senantiasa bersandar penuh hanya di dalam Engkau. Tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau pemegang hidup kami, Yesus.
percaya Kau yang pegang hidupku, Kau yang pegang seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berserah penuh hanya dalam-Mu Tuhan. Yesus, sekali lagi bersama nyatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan yang bawa kami terbang tinggi jauh, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kami letakkan seluruh hidup kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa senantiasa Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup Tuhan lewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Kami mau katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, amin, tiada yang mustahil bagi Dia. Dengan iman katakan, ku kan terbang tinggi. Kami mau naik terbang tinggi bersamamu Tuhan. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Lagi bersama naikkan pujianmu, nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan
mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali lewat kebenaran firman Tuhan ya. Biarlah selalu kita mau melandasi ya hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendasarkannya kepada firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya ambil dari Ayub 23. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Saudara, kita tahu bersama bahwa Ayub adalah orang yang diuji dengan hebatnya oleh Tuhan. Ya, dia mengalami pengujian yang begitu berat sekali untuk membuktikan kemurnian imannya. Dia kehilangan harta kekayaan, dia kehilangan istri, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua yang ada dalam hidupnya. Makanya kalau hari ini kita sedang diproses Tuhan, ya jangan protes, karena di dalam Alkitab ada orang yang diproses itu luar biasa, kehilangan segala-galanya. Bahkan Ayub pun kita tahu bersama, dia diuji dengan dirinya sendiri. Ketika semuanya sudah diambil yang dia miliki, yang berada di luar dirinya, harta, kekayaan, istri, anak-anaknya, dia harus berhadapan dengan ujian yang ada di dalam dirinya, yaitu kesehatannya sendiri. Kita tahu ya akhirnya Ayub ya menderita sakit kulit yang begitu hebat, bisul-bisul, gatal-gatal dan sakit di seluruh tubuhnya. Tapi kita juga tahu sampai pada ujung ya akhir cerita kisah Ayub, Ayub berhasil keluar sebagai pemenang. Karena itu dia melihat pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan kembalikan semua, bahkan berlipat kali ganda apa yang pernah diambil semua dari Ayub, karena dia teruji keluar sebagai pemenang. Mengapa Ayub begitu kuat menghadapi pencobaan persoalan dalam kehidupannya? Kita baca di sini Ayub 23 ya, Ayub berkata di sana, "Karena Ia tahu jalan hidupku." Ia di sana huruf besar, Tuhan. Ya, Ayub berkata, "Karena Tuhan itu tahu jalan hidupku." Mari Bapak Ibu ya, ketika kita sedang diuji hari-hari ini, kita harus terus percaya bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dia adalah sutradara atas semua cerita di hidup kita. Karena itu hari ini mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan suami, istri, orang tua atau anak, dipanggil Tuhan. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, "Aku tahu Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku." Tuhan yang paling tahu jalan hidup kita, bahkan yang terbaik untuk kita. Dia adalah sutradara yang terbaik. Ya, satu hal yang Ayub percayai, dia bilang, "Sebab Ia tahu jalan hidupku." Karena itu ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pencobaan, jangan mencari pelampiasan atau jalan keluar di luar Tuhan. Gak usah bertanya kepada orang pintar, kepada dukun, kepada siapapun. Kalau perlu ya saudara, gak usah cari-cari pendeta, cari Tuhan saja.
Percaya, katakan seperti Ayub berkata, aku tahu Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Ya, Tuhan yang paling tahu tentang jalan hidup kita, sebab dialah sutradara, dia yang dapat mengubah cerita, dia juga yang sudah menentukan semua cerita di hidup kita. Makanya Ayub berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku ya akan timbul seperti emas. Ya, rasanya kalau kita membaca ayat ini sepertinya Ayub ini begitu percaya diri, saudara. Dengan dia berkata, aku akan timbul seperti emas. Tetapi itu teruji. Sampai pada akhirnya Ayub pun memang timbul seperti emas. Ya, Ayub memang menang dalam setiap ujian iman sehingga Tuhan berkati dia berlipat kali ganda bahkan dari apa yang pernah dia punya. Ya, dia pede sekali berkata bahwa aku akan timbul. Saudara, ya, iman, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu diperlukan ketika kita menghadapi ujian dan tantangan. Ini bukan kata-kata sombong atau halusinasi atau kata-kata ya yang terlalu terlalu angku ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya aku akan keluar seperti emas. Ya, perlu kita memperkatakan hal itu artinya sama dengan kita memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Seberat apapun pencobaan yang sedang engkau hadapi hari ini, bilang, Tuhan, Engkau yang tahu jalan hidupku, karena itu saat ini ketika engkau uji, aku akan keluar seperti emas murni. Ya, nyatakan iman itu kepada Tuhan sebab engkau percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupmu dan tidak ada satupun yang bisa mengubah cerita hidup kita selain Tuhan. Kenapa Ayub begitu terlihat ya percaya diri bahwa dia akan timbul seperti emas? Ternyata ayat yang ke-11 dia berkata begini, saudara. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa seringkali yang sering membuat ya janji Tuhan, rencana Tuhan itu gagal dalam hidup kita adalah ketika kita ini diproses. Ya, dalam hidup ini kita tuh tidak mau mengikuti jejaknya Tuhan. Kita itu tidak mau menuruti jalannya Tuhan. Ya, Ayub berkata, ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kemanapun ya kita ini melangkah, yang penting pastikan itu adalah jejaknya Tuhan. Kita sedang berjalan bersama Tuhan. Ya, sekalipun itu kelihatannya lembah kekelaman, asalkan bersama Tuhan, ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita berjalan ke tempat yang kelihatannya itu tempat yang baik, tempat yang subur atau tempat yang menggiurkan, kalau itu bukan jejaknya Tuhan, maka cepat-cepatlah saudara pergi dari sana. Apa yang membuat hidup kita ini menang? Apa yang membuat kita mencapai rencana Tuhan? Karena kita tahu bahwa goal dari hidup kita ini adalah mencapai rencana Tuhan. Dan hanya dengan mengikuti jejaknya. Ya, jejak itu adalah jejaknya itu adalah kalau saudara berjalan di pantai itu ada bekas-bekas kaki, ya. Artinya mengikuti jejaknya Tuhan. Dan dia berkata di sana, Ayub bilang, ya kakiku tetap mengikuti jejaknya, ya, dan dia menuruti segala jalan-jalan Tuhan itu. Ya, Ayub tidak menyimpang, dia bilang. Ya, seberat apapun proses di hidup kita, jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Kalau Tuhan berjalan lurus, ikuti lurus, jangan belok kanan. Orang Kristen sekarang itu suka cari jalan pintas. Rasanya terlalu lama, rasanya terlalu berat, rasanya sulit jalan Tuhan itu. Tapi saudara, itulah yang terbaik bagi hidup kita. Jangan cari jalan pintas, pengen cepat kaya, pengen cepat selesai, pengen cepat keluar dari persoalan. Sebab goal dari setiap ujian dan pencobaan hidup kita ini adalah kita lulus waktu kita mengerti kehendak Tuhan dari setiap persoalan yang kita alami itu. Bahkan Ayub berkata di sana yang ke ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apa yang membuat Ayub keluar sebagai pemenang? Karena perintah Tuhan tidak dilanggar.
Ayub sungguh-sungguh hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia mau taat melakukan firman Tuhan. Dia bilang, tidak aku langgar perintah dari bibirnya. Dan ya, Ayub berkata dia tidak menolak firman Tuhan, bahkan dia menyimpan ya semua janji-janji Tuhan. Dia bilang, aku simpan ucapan mulutnya dalam sanubariku. Wow saudara, firman Tuhan tetap di dalam hatinya Ayub. Saudara, tetaplah pegang firman Tuhan, tetaplah ikuti jejak Tuhan, ikuti jalannya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekalipun berat jalan itu, jalani bersama Tuhan, sebab itu yang akan mendatangkan kebahagiaan di hidup kita. Saya berdoa hari-hari ini apapun yang sedang saudara alami, saya berdoa supaya ya jangan menyimpang dari jalannya Tuhan, ikuti jejaknya, bahkan ya pegang firman Tuhan. Biarlah ucapan dari bibirnya kita simpan di dalam sanubari kita. Artinya apa? Di dalam hidup kita ada firman Tuhan yang senantiasa melekat. Hari-hari ini saudara, tidak ada jaminan kita tidak akan mengalami persoalan dan masalah, tapi Tuhan menjamin kalau kita berpegang erat kepada Dia, teguh berpegang pada firman-Nya, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita cepat atau lambat. Saya bukan hanya berbicara, karena saya pun sudah mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya berserah kepada Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, penyertaannya sempurna di dalam hidup kita. Kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, seringkali jalan-jalan-Mu itu memang tidak terselami. Tapi kami tahu Tuhan, mengikuti jejak-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, supaya kami tidak tersesat di dalam hidup ini. Kami percaya seburuk apapun jalan yang di depan kami tahu ketika kami mengikuti jejak Tuhan, maka Engkau menyertai kami Tuhan, dan itulah yang terpenting di dalam hidup kami. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Katakan bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Yes, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, jalan-jalan-Mu itu indah Tuhan, jejak-Mu yang terbaik. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, jika itu adalah jalan yang harus kami tempuh, Tuhan bawa kami. Kami percaya kami akan keluar seperti emas yang dimurnikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berikan kekuatan untuk menjalani setiap proses. Ketika Engkau uji kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, sebab Engkau tahu jalan hidup kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang sedang adalah dalam pencobaan, tekanan, persoalan yang berat. Biar iman kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami percaya hari ini
menjadi hari yang terbaik bagi kami, menjadi hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Mampukan kami berjalan di dalam rencana Tuhan hari ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sekolah, kuliah, bekerja. Tuhan tuntun sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biar pimpinan Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Bapa berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan menjadi jawaban. Yang berulang tahun hari ini, damai sejahtera sukacita turun atas kehidupan mereka. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan Indonesia, bangsa dan negara kami. Anugerah Tuhan tercurah penuh buat bangsa ini. Berkati yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang ada dalam persoalan berat Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom dan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selama